Halo semua, salam jumpa lagi dengan saya. Selamat datang di channel ini. Saya yakin kita semua pasti pernah minum obat, terutama ketika kondisi tubuh kita sedang kurang bagus atau terkena penyakit tertentu. Ya, obat sudah menjadi kebutuhan yang amat vital bagi setiap orang, apalagi pada saat sakit. Namun pada saat kita hendak membeli obat di warung, minimarket atau toko obat, atau pada saat menebus resep obat di apotek, ada banyak di antara kita yang kemudian menyerahkan dahi karena ada begitu banyak pilihan obat dengan harga yang sangat bervariasi. Ada obat yang sangat mahal sampai berjuta-juta, namun di sisi lain ada pula obat yang sangat murah, bahkan lebih murah dari harga sebutir permen. Kok bisa begitu ya? Obat yang sama tapi harganya sangat berbeda, bak bumi dengan langit. Nah, pada video kali ini kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya industri farmasi menentukan harga jual dari sebutir obat yang diproduksinya, agar kita lebih bijak dalam memilih obat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat menyaksikan. Salah satu ciri khas industri farmasi yang membedakan dengan industri yang lain adalah industri farmasi selain menghasilkan obat untuk menyembuhkan suatu penyakit, juga harus bisa menghasilkan laba atau keuntungan bagi perusahaan. Laba atau keuntungan tersebut digunakan oleh industri farmasi untuk menjalankan roda perusahaan, seperti membayar karyawan, bayar tagihan listrik, membayar pajak, membayar dividen bagi pemegang saham, serta pengembangan produk agar perusahaan bisa lestari dan terus berkembang. Nah, seperti juga halnya dengan jenis usaha atau industri yang lainnya, laba atau keuntungan tersebut diperoleh dari selisih harga jual obat dengan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya bahan baku, bahan kemas, biaya produksi, dan berbagai macam biaya yang lainnya. Namun demikian tidak seperti industri yang lain. Industri farmasi memiliki keunikan tersendiri dalam menentukan harga jual produknya yang jauh lebih rumit dan lebih kompleks bila kita bandingkan dengan industri-industri yang lainnya. Nanti kita akan bahas apa saja keunikan tersebut dan apa bedanya dengan industri yang lainnya. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga jual dari suatu produk. Sebagaimana juga halnya dengan komoditas yang lain, harga jual suatu obat sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain yaitu biaya bahan baku, biaya operasional, biaya marketing dan promosi, biaya distribusi, serta biaya umum dan lainnya seperti gaji direksi dan komisaris, bayar bonus dan THR karyawan, biaya penyusutan, pajak dan lain sebagainya. Sebagai gambaran, berikut adalah struktur harga suatu obat hingga sampai di tangan pasien. Yang pertama adalah harga pokok produksi atau HPP, atau yang sering disebut dengan COGM, Cost of Goods of Manufacture, terdiri dari bahan baku, yaitu bahan baku aktif, bahan tambahan maupun bahan pengemas. Kemudian biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, dan biaya overhead cost atau FOH, seperti gaji karyawan, manajer, supervisor, biaya telepon, BBM, listrik, spare part, biaya QA, QC, training dan sebagainya. Untuk industri farmasi, biaya bahan baku ini bisa mencapai 70-80% dari HPP. Sedangkan direct cost antara 5-10% dan overhead cost antara 15-20%. Khusus untuk obat-obat license atau under license dan obat paten atau patent drug masih dibebani biaya lisensi atau biaya paten, serta kewajiban untuk membeli bahan baku dari pemberi lisensi atau paten tersebut. Hal inilah salah satu penyebab mengapa obat-obat yang masuk dalam kategori under license atau obat-obat paten harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan obat generik maupun branded generik. Selanjutnya adalah biaya marketing dan promosi. Kemudian ada biaya umum atau general affairs seperti gaji direksi dan komisaris, bonus, THR, biaya izin-izin, CSR dan sebagainya. Kemudian ada pula biaya bunga dan depresiasi serta laba sebelum pajak. Nah, biaya HPP, biaya marketing, biaya umum, bunga dan depresiasi, serta laba tadi disebut dengan harga jual pabrik atau HJP, atau yang kita kenal dengan istilah COGS atau Cost of Goods of Sales. Kemudian HJP ada ditambah dengan distribution fee atau biaya distribusi menjadi harga neto apotek atau harga neto apotek atau HNA.
Kemudian HNA ini ditambah dengan laba dan juga PPN, maka jadilah harga jual apotek atau yang lebih dikenal dengan nama HET atau harga eceran tertinggi yang merupakan harga yang dibayarkan oleh konsumen untuk membeli produk tadi. Nah, perhitungan ini adalah merupakan gambaran umum dari harga jual suatu produk atau obat yang dari mulai produksi sampai di tangan konsumen. Namun ternyata penentuan harga obat tidak sesederhana itu. Coba teman-teman amati. Apa ada perbedaan nggak kalau antara harga jual obat yang bebas, yang bisa dibeli bebas di masyarakat, atau yang kita kenal dengan istilah OTC atau over the counter, seperti obat flu misalnya, ya, atau misalnya obat batuk yang banyak terdapat di warung-warung maupun di toko-toko obat. Kalau Anda lihat rata-rata harga jual obat-obat tadi hampir-hampir mirip atau hampir sama. Kalaupun ada selisih, harganya tidak terlalu jauh, ya paling antara 100 sampai 1.000 rupiah lah per produknya. Tetapi akan sangat berbeda jika teman-teman menebus obat keras yang hanya bisa dibeli di apotek dengan resep dokter. Untuk obat dengan isi yang sama atau zat berkhasiat yang sama, ternyata harga jualnya sangat jauh berbeda. Ada obat yang sangat mahal sekali, ada pula obat yang sangat murah sekali, bahkan lebih murah dari sebutir permen. Bahkan ada obat yang isinya sama, yang diproduksi oleh pabrik yang sama, dalam grup yang sama pun harganya sangat berbeda. Nah, kira-kira mengapa bisa terjadi begitu itu? Nah, inilah keunikan dari harga jual yang ditentukan oleh industri farmasi yang berbeda dengan industri yang lainnya. Agar teman-teman bisa paham tentang obat, secara garis besar obat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, dan obat golongan narkotika. Biasanya industri farmasi membagi produknya menjadi 2 golongan besar, yaitu obat-obat yang digolongkan ke dalam OTC atau over the counter atau obat bebas, dan obat ethical atau obat resep. Obat OTC ini biasanya bertanda lingkaran biru dan lingkaran hijau, yang yaitu obat bebas terbatas dan obat bebas. Sedangkan termasuk dalam golongan OTC ini adalah produk obat flu, obat batuk, obat sakit kepala, dan sebagainya. Sedangkan obat-obat golongan ethical atau obat-obat resep adalah obat yang hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Obat ethical ini ditandai dengan huruf K dalam lingkaran merah, serta obat narkotika yang hanya bisa diperoleh dari resep dokter dan ditebus di apotek maupun di rumah sakit. Nah, untuk obat-obat golongan OTC ini biasanya berlaku hukum pasar. Artinya laku tidaknya suatu produk sangat tergantung bagaimana strategi marketing atau marketing mix dari si pemilik produk tadi, dan konsumen atau masyarakat bebas memilih produk yang dikehendakinya. Tentu saja agar konsumen mengenal produk yang diproduksi dan kemudian tertarik untuk membeli, maka si pabrik obat tadi mengeluarkan biaya untuk promosikan obatnya seperti berbagai macam promosi, bisa melalui ATL atau above the line, seperti iklan di televisi, di radio, di surat kabar, dan sebagainya, maupun melalui jalur BTL atau below the line, seperti penyebaran brosur, penempelan leaflet, sponsorship, seminar, bahkan layar tancap. Nah, ini adalah strategi promosi untuk mengenalkan produk tadi kepada masyarakat. Namun lain halnya dengan obat-obat yang masuk golongan ethical. Untuk obat-obat golongan ini, pasien atau konsumen tidak bisa memilih produk yang dikehendaki, namun dipilihkan oleh dokter yang memeriksanya. Nah, pilihan dokter tersebut tercantum dalam selembar resep yang diberikan dokter kepada si pasien. Selanjutnya, pasien atau konsumen menebus resep tadi di apotek untuk bisa mendapatkan obatnya. Jadi di sini konsumen tidak bisa memilih atau tidak memiliki kebebasan dalam memilih obat yang hendak dikonsumsinya. Semuanya sudah ditentukan oleh dokter yang menangani dan memeriksanya. Nah, disinilah letak akar permasalahannya. Si dokter yang menuliskan resep tidak ikut membayar atas obat yang dipilihnya, sedangkan si pasien tidak bisa menolak atau membantah produk yang dipilihkan oleh si dokter tadi. Jadi unik ya. Nah, inilah uniknya komoditas yang satu ini. Dalam hubungan antara industri farmasi sebagai produsen, dokter penulis resep, dan pasien, seperti tergambar dalam ilustrasi tersebut di atas, maka kemudian timbullah berbagai macam tudingan bahwa terjadi perselingkuhan antara dokter dengan industri farmasi. Industri farmasi dituduh menghalalkan segala cara untuk memengaruhi dokter agar menuliskan obat yang diproduksinya. Cara-cara mempengaruhi dokter tadi dilakukan oleh industri farmasi melalui pasukan yang disebut dengan medical representative atau medrep atau detailer, mulai dari hal-hal yang berbau sains dan informatif seperti seminar, seperti khasiat obat, efek samping,
keunggulan produk dibandingkan pesaingnya, kemudian membiayai ongkos seminar, pelatihan, biaya berlangganan jurnal-jurnal ilmiah, sponsor penelitian dan sebagainya. Hingga hal-hal yang tidak berhubungan sama sekali dengan dunia kedokteran atau dunia sains, seperti hadiah televisi, AC, kulkas, handphone, bahkan tiket kapal pesiar. Terlepas dari benar tidaknya tudingan tadi, tentu saja berbagai upaya untuk mengaruhi dokter tersebut pasti membutuhkan biaya yang nantinya akan dibebankan kepada harga produk. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa harga obat begitu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu ada pula berbagai faktor lain yang mempengaruhi harga obat. Cilakanya faktor ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan berbagai beban biaya yang telah kita bahas tadi. Loh, kok bisa begitu? Apa itu? Nah, ternyata industri farmasi dalam menentukan harga obat ini tidak semata-mata berdasarkan hitung-hitungan jelimet seperti tadi di atas, tetapi lebih banyak berdasarkan aspek-aspek berikut, seperti misalnya harga produk sejenis yang sudah ada di pasaran, kemudian tingkat kompetisi pasar yang ada, selanjutnya biaya promosi yang diperlukan, kemudian biaya modal yang dikeluarkan, apalagi untuk obat yang tadinya harus invest mesin atau alat baru, kemudian besarnya laba atau margin yang diinginkan. Bahkan ada obat kopi atau mutu produk yang dijual harganya sedikit ya bawah harga obat paten atau originatornya, agar dianggap memiliki mutu yang sama dengan obat yang dibuat oleh si penemu obat tadi. Jadi dalam menentukan harga sebutir obat yang kita minum memang tidak semudah dan sederhana yang orang awam bayangkan. Jadi nggak usah pusing kalau ada obat yang isinya sama tapi harganya bisa berbeda-beda. Tanyakanlah kepada apoteker Anda jika Anda menginginkan obat dengan harga yang lebih hemat, dengan mutu dan kualitas yang tidak kalah manjurnya. Kualitas suatu obat ditentukan oleh kandungan aktif dari obat tadi, bukan oleh harganya. Dan Badan POM selaku otoritas pengawas obat di Indonesia menjamin bahwa setiap obat yang beredar di Indonesia terjamin keamanan, kualitas, identitas, khasiat dan kemurniannya. Semoga video ini bermanfaat dan kita bisa lebih bijak dalam memilih obat serta tetap sehat dengan obat yang tepat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan informasi ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.